narasi APBN sebagus sekarang, gambarnya bagus, grafiknya bagus, tapi isinya adalah tricky. Saya tidak ingin bilang bohong. Dia milih angka suka-suka tebu. Dia ambil angka yang enak, dia jawab lugas saja. Yang terbesar itu adalah bayar bunga utang 552 triliun. 10 tahun, terutama di 5 tahun terakhir, itu sudah jelas kebijakan fiskal itu salah, keliru. Belanja ugal-ugalan, pendapatan nggak banyak dipikirin, pikirannya ngutang. Wah, ini kebodohan yang sangat nyata yang selama ini dilakukan. Kalau Prabowo tidak menghentikan kebodohan ini, kita akan baru sadar bersama-sama setelah kita bangkrut, oh kita kemarin bodoh, udah terlambat. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas hal yang mungkin agak berat, masalah ekonomi, APBN pemerintahan baru. Jadi kalau saya nyebutnya bukan hanya APBN 2025 tapi APBN-nya pemerintahan baru yang tentu saja nanti akan berkonsekuensi terhadap banyak hal. Bagaimana kemudian pemerintahan baru ini akan menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan dan untuk memandu kita memahami bagaimana postur APBN ditetapkan dan pertimbangan-pertimbangan apa dan kira-kira gambaran strategi ekonomi yang seperti apa yang akan ditempuh oleh pemerintahan baru untuk menyelesaikan berbagai macam problem ekonomi hari ini. Kita mengundang tamu yang cukup istimewa, seorang ekonom senior. Saya mau nyebutnya mungkin selebriti ekonom di Twitter karena pendapat-pendapatnya sangat banyak dikutip. Bung Awalil Rizky. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau datang ke sini, meskipun dengan waktu yang cukup lama dari kuping ngundang, saya nggak tahu kenapa kok baru kesempatannya sekarang. Bung, APBN sudah diketok. Ya. Poin-poinnya, detail-detailnya di masing-masing kementerian mungkin hari ini sedang berproses gitu ya. Ya. Tapi kira-kira mungkin dengan postur yang hari ini, pertanyaan yang paling mendasarnya itu gini. Ini nanti seberapa mampu dengan postur yang hari ini itu menyelesaikan berbagai macam problem yang katakanlah ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Sebelum nanti kita katakanlah mendetilkan masing-masing isu yang ditinggalkan pemerintahan ya, tapi gambaran besarnya dulu. Ini nanti seprogresif apa atau ini sangat konservatif gitu loh, untuk kemudian meneruskan kebijakan ekonomi dari pemerintahan berikutnya. Ya. Jika dilihat dari postur, kemudian tidak hanya postur ringkas ya, karena sebagiannya kan sudah diuraikan dalam RAPBN di nota keuangan yang diubah oleh APBN dari R menjadi A itu sebagian sangat kecil sehingga kita bisa menangkap arah kebijakan fiskal terutama bahkan kebijakan pengelolaan ekonomi secara umum dari nota keuangan. Ini mungkin buat para pemirsa APBN itu baik ketika berupa rancangan maupun APBN itu disertai dengan dokumen yang disebut nota keuangan. Itu kira-kira dasar pemikirannya, proyeksinya dan seterusnya. Nah, dan itu bulan Agustus itu ya? Ya disampaikan 16 Agustus yang lalu yang kemudian dibahas kan. Nanti akan disusun ulang menjadi nota keuangan A ya, bukan R lagi, tapi biasanya nggak banyak perubahannya. Nah, dari situ saya menangkap bahwa sebenarnya kalau menurut saya itu tidak ada perubahan yang berarti ya. Jadi kalau istilah saya itu ya business as usual. Jadi APBN 2020 disusun sebagaimana biasanya. Ini saya tekankan betul, sebagaimana biasanya. Ya nanti kita akan bahas maksudnya sebagaimana. Nah kurang lebih ketika ada narasi, ya, narasi bahwa ini sudah mengakomodasi program-program prioritas, rencana pemerintahan Prabowo. Nah, bahkan ketika berbentuk R itu sudah ada ya sisipan angka yang nanti ketika dibahas ya, bisa dirubah. Tapi sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh itu kayak orang ya memang nggak usah dari awal dimasukin juga sudah bisa. Ini contoh sederhananya. Karena sudah tahu nanti ada akan makan siang gratis. Tapi kan belum tahu ditaruh di mana. Nah, sehingga di belanja lain-lainnya, di jenis belanja lain-lain itu ditaruh banyak. Begitu juga ada rencana mau sekolah unggulan gitu ya. Lalu ada rumah sakit, lalu ada pelayanan kesehatan gratis. Ya semacam itulah, lalu ada lumbung pangan. Ini kan sudah. Nah,
belum ada tempatnya nih, ditaruhlah di belanja lain-lain, nanti disalurkan kemana-mana. Itu saja, itu gimik kalau menurut saya, sama sekali gimik. Bahwa saya buktikan bahwa sebetulnya tidak banyak perubahan, itu pertama ya kita lihat dulu ciri khasnya APBN selama ini, terutama di eee, periode kedua ya, periode Mhm. pertama sudah juga, Ya, bahwa selalu saja belanja itu naik lebih cepat dari pendapatan. Nah itu dulu. Eee, sekali-sekali setara, maka secara umum, defisit otomatis terus melebar. Ketika ada orang bicara defisitnya itu kan terjaga, itu persentase atas PDB, tapi ya. perbandingan pendapatan dengan mereka kan masih itu satu dulu ya, dengan narasi ekspansif. Narasi ekspansif itu kira-kira disederhanakannya dengan APBN yang begini, pemerintah mendorong perekonomian, memacu pertumbuhan dan seterusnya. Dengan perekonomian yang membesar, Ah, otomatis begitu. kapasitas Sebenarnya ini. itu adalah narasi yang betul-betul sangat menyederhanakan. Soal belanja itu mendorong perekonomian atau tidak, itu belanjanya apa dulu? Menyederhanakan apa misleading tuh? Ya, kalau saya sebagai ekonom kan tidak boleh mengadili niat kan. Ya, jadi tetapi ada indikasi. Jadi kira-kira kalau mau belanja itu mendorong perekonomian kan belanjanya harus produktif Belanja apa tuh. dulu gitu ya? Belanja apa? Modal, modal pun modal apa? Modal itu kan belanja yang barangnya lebih dari 1 tahun. Kalau misalnya dia belanjanya itu alutsista misalnya, ya itu belanja modal, tapi kan Mhm. tidak mendorong perekonomian Perekonomian. alutsista itu. Iya, Nah, tetapi kalau misalnya belanjanya itu modal, ala-ala misalnya tadi betul misalnya membangun sekolahan iya. atau apa itu bisa, atau membangun hal-hal yang memungkinkan peningkatan produksi masyarakat itu oke. Nah, justru yang terus-menerus meningkat adalah belanja yang bunga utang misalnya ini contoh. Nanti kita kembali ke sini, Iya, tapi iya. ingin untuk menunjukkan bahwa belanja ini dinarasikan ekspansif tapi Argumen sebenarnya enggak. bahwa ada pertumbuhan belanja itu akan otomatis ini Ya, itu itu yang saya patahkan dulu ya. iya, Jadi enggak. iya, Karena kalau untuk menunjukkan dia ekspansi atau tidak itu bukan selisih belanja dengan pendapatan, belanjanya kayak apa. Nah, iya, iya, oleh karena belanjanya yang paling besar itu adalah misal tadi bayar bunga utang. Bayar bunga utang itu tidak akan mendorong iya, iya. pertumbuhan ekonomi. Itu satu dulu. Yang kedua, eh, nomenklaturnya itu, nomenklatur belanja dan nomenklatur lain-lain itu sebagian itu kalau menurut saya itu tricky. Jadi beberapa kali mengalami, perubahan-perubahan yang membuat kita, seperti saya pembelajar ekonomi ini, pengamat lah ya, itu untuk mencermati lalu nanti memberikan pembanding atau masukan itu menjadi kesulitan. Saya persilakan saja pemirsa melihat itemnya APBN itu kan pendapatan, lalu belanja, lalu pembiayaan. Nah, yang namanya pembiayaan itu ada pembiayaan utang, artinya berutang. Ada pembiayaan yang bersifat pengeluaran tapi bukan utang, investasi. Nah, itu silakan saja dalam 7 tahun terakhir berapa kali mengalami perubahan istilah Nomenklaturnya aja berubah. nomenklaturnya itu. Untuk contoh saja kepada audiens, ada yang disebut investasi. Bayangan kita kan kepada BUMN. Ya betul, masih ada itu. Dulu hanya itu, hanya BUMN dan ya BLU atau badan lainnya. Sekarang ada investasi non permanen pemerintah, ada investasi non permanen jangka panjang, non permanen tapi jangka panjang. Nanti ini untuk contoh aja, kita tidak artinya buat saya dan saya bisa buktikan di beberapa tulisan atau saya nge-tweet itu bahwa ada upaya mengaburkan beberapa jenis pengeluaran. Begitu juga dengan belanja. Ini contoh saja kan. Kalau istilah Bung tadi tricky itu ternyata ada niat-niat tertentu di balik Nah, itu ya. ya kalau karena saya ekonom, saya nyebutnya tricky aja lah. Tapi contoh lagi adalah belanja lain-lain. Nanti kita akan lihat. Jadi belanja itu 8 jenis pemerintah pusat. Nah, saya anggap aja kayak panitia tuh. Panitia kan punya anggaran nih, Hmm, belanja ya sama aja begitu. Biasanya emang ada item lain-lain. Lain-lain itu kira-kira yang tidak terduga, hmm. jaga-jaga. Ya kaidah umum kepanitiaan itu kan 2,5%, lain-lain itu. Normalnya gitu. Normalnya kalau 10% aja berarti panitia ini mau, apa istilah bahasa Jawa itu, ngentel, mau ngambil sisa. Nah ini kebayang nggak belanja lain-lain di beberapa tahun terakhir, itu 13 sampai 18%. Artinya dia sejak direncanakan tricky untuk digunakan apa saja dan proud. Saya terus terang saja salah satu bansos presiden itu dari jenis Di belanja situ. lain-lain. Misal ini, ya jadi 2 contoh tadi ya, satu ekspansifnya tidak benar, yang kedua suka main-mainin nomenklatur, terus yang ketiga, yang terakhir ini bahwa, mereka
tidak sungkan dan adiktif menurut saya berutangnya. Jadi orang berutang tuh ya nggak ada negara yang nggak berutang lah secara umum. Tetapi berutang dia diperlukan itu biasanya seperti rumah tangga dua alasan. Alasan darurat, it's okay, COVID misal. Berapa lama COVID Hmm, kan? hmm. Kemudian alasan kedua ya ini berutang untuk investasi, untuk produktivitas ke depan. Dua-duanya tidak terpenuhi dan berakhirnya COVID adiktif, sebelum COVID pun sudah adiktif. Jadi berutang itu menurut saya itu seolah-olah sudah digambarkan duluan ketika nyusun. Jadi bukan ngelihat ini pendapatan berapa, belanja berapa, mari kita sinkronkan, ya nggak harus sama supaya ngutangnya pas. Ya. Enggak, karena ngutang ini sudah ada sejak dalam pikiran ini. Kita sudah bisa utang segini loh. Saya menuduh ini bahwa opsi berutang itu ditaruh lebih awal bahkan daripada perkiraan pendapatan. Biar bahasanya bisa dikonsumsi lebih banyak awam ya. Kira-kira utang nggak apa-apa, tapi jangan buat biaya nongkrong dong kan gitu. Nah, betul sekali. Tapi pakai untuk modal buka Ya, warung apa gitu nggak masalah utang. kecuali pas COVID 2020. Nah, karena ada darurat tadi. Nah, tetapi di luar itu harus untuk perbandingan ini ada yang menarik, Mas. Zaman Soeharto juga sudah ngutang. Tapi kalau kita telisik dari puluhan tahun APBN Soeharto, saya bukan pendukung Soeharto ya, saya ikut demo menurunkan. Jadi maksudnya, tapi dalam hal ini kita bisa melihat cara berpikirnya APBN Soeharto itu, ngutang itu tidak boleh misalnya dipakai untuk belanja pegawai. Coba bayangin, belanja yang aneh-aneh itu. Jadi ngutang itu disebut penerimaan pembangunan. Lalu dikeluarkan untuk pengeluaran pembangunan. Jadi bukan untuk yang operasional. Sekarang berutang untuk apa coba? Yang pertama berutang untuk bayar utang. Kedua untuk bayar bunga utang. Kemudian untuk beberapa dan program-program yang diharap-harapkan prioritas. Nah, yang belum tentu produktif. Nah, kalau sudah terjadi 10 tahun ini tidak produktif. Nah, tadi kembali ke pertanyaan pertama, itu kira-kira ciri-ciri umum. Nanti kita bisa detail lagi. Yang ada di APBN 2025 ini, itu persis seperti itu lagi. Nah, memang ini kan dibuat oleh Sri Mulyani dan kawan-kawan. Ya pemerintah Dengan sekarang lah. tim yang hari ini lah. Lalu diputuskan oleh DPR yang mau tidak mau waktunya sempit membahasnya. Nah, untuk dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Katanya ini sudah menampung beberapa hal. Tadi saya sudah ungkapkan, yang ditampung itu gimmick gitu loh. Dengan bahasa lain-lain tadi ya. Iya, enggak. Ini benar-benar dirancang persis seperti sebelumnya. Bahkan untuk pemerintahan tahun pertama berutangnya gila-gilaan terbesar selain era Covid 20 dan 21. Di luar itu, ini rencana loh ini 776 triliun, 775 triliun berutang rencananya. Artinya sudah direncanakan dari awal kan. Ya, artinya ini nerusin ini. Dengan begitu saya termasuk sebenarnya nggak tepat. Kalau ekonom itu nggak ada istilah optimis pesimis karena mestinya saya sebagai ekonom yang di luar pemerintahan memang tugas saya menggambarkan gambaran-gambaran buruk, bukan dengan maksud itu terjadi. Untuk memberikan isyarat ini harusnya tidak terjadi. Jadi saya sangat menganggap ini APBN yang meneruskan sebelumnya bahkan menjadi lebih buruk karena dimulai dengan upaya belanja yang begitu besar, mau menampung program yang lebih besar, sementara kondisi dompetnya terlalu tipis sehingga sudah direncanakan dengan utang yang begitu besar. Apa yang kita harapkan dengan APBN yang semacam itu? Selain kemudian pertanyaan, ya mungkin tidak ada maksud untuk menodong Bung Awalil untuk menjustifikasi apa pesimis atau optimis, tapi ini sebagai semacam ya lagi-lagi pembelajaran ke publik bahwa tujuan kemudian ketika hari ini sistem demokrasi tiap 5 tahun pemerintahan berganti itu kan memberikan kesempatan bahwa ketika ada pemerintahan baru maka ada arah kebijakan yang baru yang ingin ditempuh yang mudah-mudahan kemudian mengkoreksi apa-apa yang kurang dari pemerintahan sebelumnya kan gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah dengan struktur dan postur yang seperti ini yang memang disusun oleh tim yang lama ini memungkinkan untuk kemudian mencapai apa-apa yang diinginkan oleh pemerintahan yang baru ini dalam bidang ekonomi gitu. Apakah itu bisa tergambar dari sana, Bung? Tidak bisa, sudah jelas tidak bisa. Jadi udah sederhana banget. Itu kan ada asumsi ekonomi makro ditaruh 5,2%. Loh, Pak Prabowo pengen 8 kan? 8 makanya. Ya kalaupun 8 mulainya dari 6 dong. Atau dari 6 kan? Masa dari 5? Dan dari 1-2 tahun yang sedang berjalan ini 5,2 itu bisa tidak tercapai. Bisa tahun ini kan juga 5,2. Dengan postur yang seperti ini ya.
seperti ini nggak tercapai. Jadi itu dulu. Yang kemudian dari struktur belanjanya tadi loh, ada tadi yang saya tidak ungkap. Jadi belanja itu kan pemerintah pusat dan daerah. Nah, lalu pemerintah pusat itu paling besar tuh, 60-70%, lebih 75% belanja pemerintah pusat. Itu dibagi belanja kementerian lembaga dan non-KL. Ya, maksudnya kementerian lembaga itu dibagi di 86, katanya mau ditambahin lagi nih, 86 organisasi. Nah, toh yang satunya lagi KL itu dibelanjakan oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara, bukan sebagai Menteri Keuangan. Nah, yang belanja non KL itu bayar bunga utang, subsidi, bansos, transaksi khusus. Bisa kebayang ya bahwa ini adalah transaksi-transaksi yang sebenarnya ya memang tidak dimaksudkan Untuk untuk investasi. investasi atau produksi. Enggak, Iya, ini iya. menjalankan kewajiban. Nggak ada menambah Nah, yang kapasitas belanja KL ekonomi. itu dibagi semua kementerian, pendidikan kah, kesehatan kah. Nah, apa yang terjadi di APBN 2025 ini, anggaran non KL jauh lebih besar dibandingkan anggaran KL. Jadi ya kira-kira berbandingannya itu kira-kira antara 1.500 dengan 1.200 dan 1.150. Kebayang nggak? Dan ini pertama kali, sebelumnya itu memang sudah lebih tinggi, tapi ini nerusin. Dahulu belanja KL era Jokowi ini lebih lebih besar daripada non KL. Berarti sebenarnya secara konseptual, wah ini ada kemungkinan untuk belanjanya bagus nih. Ya, ini kan mau dibelanjakan. Nah, pelan-pelan akibat bunga utangnya makin tinggi, nah nanti kita bisa ke sana tuh, akibat program-program perlindungan sosial yang tidak terencana dengan baik, yang Dan hanya tidak bansos, terarah. bansos saja, tidak terarah. Lalu ada subsidinya kelihatan kecil, tapi ada yang namanya kompensasi BBM dan listrik. Akibatnya ini meningkat, Iya, 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 melampaui iya, iya, belanja iya, iya. KL. Dan di APBN 2020 jauh. Nah, kita konklusi aja. Menurut saya, kalau kalau tim Pak Prabowo dan timnya itu mencermati ini, ya dia harus bersegera nih. Kalau perlu sebelum dijalankan kan 1 Januari dijalankannya. Ini masih ada waktu nih 2-3 bulan. Siapkan saja APBN perubahan. Ajukan saja bulan Januari. Diketok bulan Januari atau Februari, itu yang dipakai. Dan itu mungkin ya secara Mungkin kelembagaan ya. secara hukum kan boleh. Ya kan dia ini sedang dibuat undang-undangnya, sudah tok tapi belum ada undang-undangnya. Paling kan Oktober atau November ini kan. 1 Januari dijalanin. Sambil menuju ke sana, tim Pak Prabowo siapin saja. Yang itu eh, inline untuk Ya target-targetnya. untuk APBN perubahan. Rubah total. Kalau nggak dirubah total, ya sudah. Ini di ujung sudah berat sekali buat Pak Prabowo, tim Prabowo. Itu pepatahnya Einstein ya bilang apa? Eh, kegilaan adalah mengharapkan hasil yang sama atas perbuatan yang sama. Kita berharap hasilnya berbeda tapi yang dilakukan sama ya. Nah, saya ingin mengatakan sama persis. Ada sedikit-sedikit perbedaan, saya sebut aja itu gimmick dan tricky sedikit perbedaan. Itu ya sebutlah yang paling tricky gimmick ya hanya makan siang, itu oke baru. Nah, itu dengan apa itu lumbung pangan, yang lainnya sama, nggak Tapi ada bagaimana bedanya. katakanlah hari ini misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan serapan tenaga kerja kita membuka Betul. industri yang bisa itu Tidak, nggak ada sama sekali. tidak ada arah untuk, nggak harus pemerintah yang buka lapangan kerja itu, tapi pemerintah dengan APBN menstimulus, membuat kondisi agar sektor swasta itu Bisa berkembang. berkembang. Nah, jadi dia pro seperti itu, misalnya Oke. pengembangan Kementerian Perindustrian dan sebagainya itu Hmm, mengarah ke hmm. situ. Pertanian juga begitu, tapi enggak. Terakhir sebelum kita masuk ke detail ya, ada juga argumen bahwa kemudian ketika kenapa lebih besar di anggaran non KL tadi kan untuk menutup atau menjaga daya beli masyarakat. Dan ini kan juga salah satu instrumen Ya, pertumbuhan ekonomi. ya, Kalau misalnya masyarakat miskin ini tidak diberi ya, bantuan sosial dan sebagainya, nanti daya beli semakin merosot, ekonomi juga ya. akan terserap di situ. Saya jawab lugas saja. Yang terbesar itu adalah bayar bunga utang 552 triliun. Nah, bayar bunga utang itu siapa yang menikmati? 1, Bank Indonesia, 2, bank umum, 3, asing. Yang gede-gede ada ibu rumah tangga, ya sekian persen. Nah, tadi Bank Indonesia dan bank umum itu memperoleh yield, memperoleh bunga itu. Terus siapa yang menikmati? Ya para penabung yang pastilah bukan penabung seperak 2 perak kan. Nah, udah. Yang kedua, yang disebut dengan subsidi
itu subsidinya hanya 200-an triliun dari belanja 3.600-an. Yang besar lagi nanti sekitar 200 namanya kompensasi BBM. Itu sedikit tricky lagi. Kompensasi BBM ini bisa dinarasikan dinikmati rakyat, tapi bisa juga oleh para pihak pedagang kan, ya gitulah. Lalu ada perlindungan sosial bansos dan kawan-kawan yang di 2025 ini setara dengan 24, sedikit lebih tinggi dari 23. Itu belum pernah dilakukan evaluasi, sekurang-kurangnya tidak dipublikasikan. Evaluasi yang secara sungguh-sungguh. Ya bagaimana? Apakah dengan dibagi-bagi begitu atau dengan pola-pola yang ada tidak hanya bagi-bagi, itu benar menaikkan, daya beli? Jangan-jangan kalau diputar dengan cara lebih memutar, dia lebih baik, kan tidak ada, ini perlu uji kan. Atau hanya menaikkan tingkat kepuasan terhadap Nah, presiden. kalau itu sih ya bisa jadi, tetapi saya termasuk yang tidak melihat perlinsos kah, subsidi kah, dan sebagainya yang non KL tadi sebagai sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tertentu hanya as usual, bukan berarti nggak ada ya, ya tetap ada toh nambah daya beli tetap. Jadi kalau itu diambil, nah dia bisa lebih rendah, tapi Oke. tidak mendorong. Ini umpama 5 nih, kalau itu tidak dilakukan bisa jadi 4,5, 4,6. Kalau begitu, fiskal ini kan benar-benar terlalu minimalis perannya. Padahal bisa saya ingin katakan dengan jelas ya bahwa 10 tahun, terutama di 5 tahun terakhir, itu sudah jelas kebijakan fiskal itu salah, keliru, belanja ugal-ugalan, pendapatan nggak banyak dipikirin, pikirannya ngutang. Terbebanilah mulai dari era Pak Prabowo ini. Nah, udah terlanjur berutang, udah terlanjur beban, apa yang harus dilakukan? Menurut saya ya berubah cara berpikirnya, harus berpikir belanja yang efektif. Iya, Pendapatan nggak harus dipaksa-paksakan juga, kondisinya begini. iya. Jadi kalau kita disuruh jadi konsultan sebuah perusahaan yang sakit, tindakan pertama kita bukan nyuruh perusahaan itu naikin pendapatan, ngurangi pengeluaran, dan Iya. itu yang harus dilakukan. Ini malah dia tambahi belanja aneh-aneh. Pengetatan itu kan, kebijakan Pengetatan, nggak ada pengetatan. masalah. Emang masalah kalau tahun 2024 ini 3.400, sekarang 3.400 lagi atau bahkan 3.300, nggak ada masalahnya. Itu loh, Pak. Masalahnya jadi nggak populer kan pemerintah gitu kan. Nah, itu kan kehebatannya di beberapa tahun terakhir ini untuk APBN itu narasi. Jadi belum pernah menurut saya selama era pemerintahan ini narasi APBN sebagus sekarang. Gambarnya bagus, grafiknya bagus, tapi isinya adalah tricky. Saya tidak ingin bilang bohong. Dia milih angka suka-suka tebu. Dia ambil angka yang enak gitu. Cherry picking. Nah, cherry picking gitu. Oke, biar kita diskusinya semakin memahami konstruksi ekonomi kita. 10 tahun ini sudah hampir selesai. Ya, katakanlah sebagai sebuah kebijakan intervensi, itu kan nggak ya kecuali ada COVID kemarin, itu kan hampir tidak ada terinterupsi oleh dinamika politik, oleh Ya betul, betul. Ya stabil lah politik. Iya, relatif stabil gitu ya. Meskipun di luar negeri ada perang dan sebagainya, tapi kan tidak terlalu berdampak langsung ke kita gitu. Meskipun katanya supply dari Ukraina macam-macam itu ada, tapi kan secara artinya harusnya kemudian hari ini ada kelihatan hal-hal yang nyata dari pemerintahan Jokowi ini sebagai sebuah janji sebuah rezim pemerintahan yang sudah melaksanakan ini sampai tuntas gitu. Yeah. Nah, kita coba memecah tadi. Tadi Bung sudah menyampaikan masalah nalar yang salah di aspek fiskal. Yeah. Mungkin ini bisa digambarkan dengan kemudian katakanlah hari ini ngomong pemasukan itu sebenarnya yang bisa digenjot itu dari mana sih? Yeah. Ketika masalah menyelesaikan masalah intensifikasi pajak aja kita nggak pernah tuntas kan sampai hari ini. Yeah. Hanya bahan diskusi diskusi capres itu aja nggak ada. Kita mulai dari pendapatan dulu ya. Yeah. Jadi pendapatan itu kan ada pendapatan perpajakan, ada pendapatan negara bukan pajak. Kalau perpajakan itu kan yang terutama pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ada juga satu cukai namanya, itu juga keren, maupun kerennya banyak kan. Nah, sementara penerimaan negara bukan pajak yang besar itu adalah dari sumber daya alam, ya kan kayak gitu. Dan ada juga penerimaan pajak lainnya yang mesti layanan dari KL dulu kan, KL kan kita bayar, ke polisi kita bayar, sekolah bayar, perguruan tinggi maksudnya. Nah, yang namanya peningkatan pendapatan itu kalau secara perspektif negara itu tidak boleh juga seperti perusahaan. Bagaimana dapat pendapatan, nggak boleh. Orientasi ekonomi Ya murni dia gitu harus ya.
harus berdasarkan alur pikiran fiskal negara. Hmm. Jadi bagaimana saya menarik pendapatan tetapi tidak membuat perekonomian menjadi lesu. Karena kan Hmm. kalau ditarik pajak banyak-banyak nanti orang nggak bisa konsumsi, nggak Iya, bisa investasi, maksudnya iya, berkurang. iya, iya, Itu harus di arrange begitu. iya. Harus diseimbangkan Nah, lah. diseimbangkan. Begitu juga tadi, yo kalau semua layanan pemerintah, UKT, urusan ini itu dimahalin nggak bisa. Nah, sementara sumber daya alam itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, given. Maksudnya itu lebih karena harga internasional. Nah, ini di-manage. Ya, dan mulainya itu dari ketika pemerintah sudah dengan benar memutuskan yang namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu kan proyeksi 5 tahun tuh, ditetapkan awal 2015, 5 tahun. Di situ kita bisa ngelihat nih, rencananya pendapatan tuh naik seperti apa. Kurang lebih begitu ya. Nah, salah satu contohnya itu nanti rasio penerimaan itu nanti berkisar ke 18%. Pajak di kisaran 16. Nantinya setelah 5 tahun. Dan tahapnya tahun per tahun, itu keren itu. Nah, itu tidak bisa dipenuhi semua. Jauh, malah yang terjadi 2019 turun dari 2014. Nah, kalau kita telisik lagi satu-satu, di mana turunnya? Nah, satu itu di pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini memang selalu debatable ya. Bahwa kalau kita lihat apa itulah tax buoyancy, terus wajib pajak segala macam itu, ya tergantung narasinya melihatnya dari mana. Kalau misalnya kita yang kritis yang ngelihatnya ya, termasuk tax amnesty itu tuh kebijakan yang benar untuk profiling bukan untuk dendanya. Ternyata tidak berhasil. Maka patutlah orang bercuriga bahwa ini yang atas ini baik diwakili oleh personal maupun oleh perusahaan besar, baik domestik maupun asing. Ini memiliki kemampuan penghindaran pajak yang kuat. Penghindaran ini tidak harus ilegal ya. Dan penghindaran pajak itu juga terkait dengan kemampuan mereka memahami, mengakali perundang-undangan, Iya. peraturan. Nah, berarti saya boleh dong mengkritik pemerintah. Berarti pemerintah tidak berhasil menggali orang yang mestinya mereka mungkin tidak melanggar hukum, tapi ini harusnya bisa didapat lebih banyak. Nah, sementara PPN itu kan adalah berkait dengan pertumbuhan ekonomi, kan gitu. Ketika pertumbuhan ekonominya landai di 5%, ya wajar PPN-nya juga naiknya landai. Akibat landai ditambahi tarifnya jadi 11 dan besok 12. Itu kan menunjukkan kemalasan saja. Nah, gitu ya. Jadi itu juga gagal. Nah, tadi untung saja kita memperoleh salah satunya cukai. Cukai itu entah bagaimana penduduk kita ini semiskin apapun tetap merokok gitu. Nah, itu cukai relatif stabil. Nah, dari sisi PNBP kita diuntungkan beberapa kali oleh komoditas yang bertahan di tinggi. Nah, dengan cara demikian saya straight saja menilai selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi sejak periode pertama bukan karena Covid ini, strategi untuk membangun pendapatan yang apa istilahnya itu sustain. Jangan sebesar-besarnya Mas, saya juga tidak setuju, walau bahaya masyarakat. Sustain. Nah, dari awal ide tentang adanya pemisahan antara pajak dengan penerimaan negara itu sudah terjadi di tim transisi. Dunia jadi bocorin. Saya kan anggota tim transisi pada waktu itu. Kita sudah mengusulkan itu. Nah, sekarang itu diolah lagi nih. Mau dipesan oleh Jadi Kementerian Perdagangan. diususkan supaya bisa begini. Tapi beda kasus nih 10 tahun yang lalu lapangannya ini masih enak nih. Sekarang mereka nggak tahu mau mulai dengan lapangan yang sudah becek segala macam ini. Itu dari pendapatan. Jadi saya katakan pendapatan di era Pak Jokowi tidak bisa diperoleh dengan optimal dengan kritik saya bahwa memang tidak ada strategi yang jelas, tidak ada yang ditugasi secara khusus dan menganak emaskan yang besar-besar segala macam itu. Oke, dengan nanti sudah muncul wacana bahwa itu akan ada kementerian baru yang itu Ada. apa? Kalau tidak Kira-kira kementerian mungkin badan. oke, Nah, kalau tidak kementerian baru itu ya. saran apa kemudian yang bisa kita Ya, sebenarnya sama lah dengan dulu. Itu kalau saya meskipun terlepas menambah kementerian itu adalah ada hal soal ini misalnya khusus untuk ini saya setuju. Jadi khusus untuk ini saya sangat-sangat setuju karena kebutuhan kebutuhan teknokratisnya ya real karena ya? kekuasaan Kementerian Keuangan itu harus dikurangi. Ketika dia mengatur belanja, mengatur pendapatan, nah banyak suka-sukanya. Nah, ketika ini dipisah itu minimal satu. Yaitu yang kedua, mestinya badan ini lebih bisa diharapkan diberi masukan. Kalau dia di Ditjen Pajak, pikirannya target. Nah, kalau badan penerimaan ini mestinya sejak awal grand strategi penerimaan ke depan. Ini mumpung di podcast ini, tapi kalau
sejak awal dihantui bahwa ini tahun 2025 harus segini-segini, masalah lagi. Karena terlepas dari kita kekurangan pendapatan, ide saya sebagai pengamat fiskal untuk tahun 2025 dan 2026, 2 tahun, itu bukan genjot pendapatan. Tapi, nah baru isu kedua kita, tetapi adalah mengurangi pengeluaran atau belanja. Nah, karena terbukti dari belanja-belanja yang 10 tahun dilakukan Jokowi, dibantu Sri Mulyani atau sebaliknya saya nggak tahu, ya, itu adalah belanja-belanja yang terbukti bisa bahkan tidak terancang ya. Jadi semula misalnya urusan, jalan, proyek strategisnya ini, berubah lagi proyek strategisnya ini lagi, yang itu menyedot belanja. Jadi kita melihat konstruk belanja itu enggak 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 produktif, ya. Dan ada kecenderungan masih seperti dahulu, berlangsung terus. Jadi proses belanja itu dapat 2. Jadi dari bawah itu, diajukan anggaran, ya kan semua satker, semua eselon 3, 4. Nah, sehingga belanja itu saya menganggap, nih belanja nih sekarang 3.600 nih, tahu yang berjalan di 3.400. Seandainya dia dikurangi sekitar 20-30%, menurut saya tidak akan ada masalah. Nah, asalnya ini yang penting. Kenapa kita menganalisis belanja dari biayanya? Harusnya kan dari output dan Outcome. outcome-nya. Jadi nah, kalau kita lihat semua pertorial APBN, itu kebanyakan membandingkan input biaya. Ada output, tapi output tahun bersangkutan saja. Kita tidak bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi disebutlah membangun bendungan, embung, jalan, tapi hanya tahun itu. Kalau angka biayanya 5 tahun Iya, iya, ditampilkan. iya. Nah, harusnya ini kan jadi wacana publik nih. Bahkan itu pun nggak cukup. Loh, emang kalau bandaranya lebih bagus, pelabuhannya Iya, lebih bagus, lebih iya. banyak, penumpang dan barang yang diangkut lebih baik. Kalau jalan tol di Sumatera dan Papua itu jadi, emang Indeks logistiknya lebih bagus. logistik, nah produksinya jangan-jangan bukannya membawa produksi orang Papua ke kota lebih murah, tapi bawa barang impor ke ujung Papua sana lebih gampang. Enggak, ini contoh saja mungkin kalau buat pemirsa bisa ngecek di beberapa tulisan atau ini saya, bahwa saya benar-benar menganggap belanja selama 10 tahun ini belanja yang tidak terkontrol, nyaris tidak terkontrol. Iya, untuk aspek belanja itu kalau saya ingin memisahkan antara tata kelolanya Ya, sama betul. tadi tujuannya apa. Karena kemudian hari ini misalnya kalau dari sisi tata kelola tentu saja itu juga sudah jadi pengetahuan umum, persepsi indeks korupsi Iya. kita semakin tinggi. Peran KPK, peran Mhm, lembaga-lembaga penegak hukum juga seringkali dikritik. Ketidakpastian hukum gara-gara biaya-biaya itu juga masih sangat kuat sehingga mhm. ease of doing business kita juga Iya. ininya semakin menurun. Di sisi yang lain kemudian output dan outcome-nya dari Iya, sebuah proyek infrastruktur hari ini ternyata menimbulkan banyak sekali PR gitu kan. iya, Ada bandara sudah iya, jadi tapi iya, kemudian nggak ada penumpangnya, iya, nggak ada penerbangan di sana, ada kereta api ternyata itu iya, kemudian menimbulkan berbagai macam ini karena tidak efisien dan iya. sebagainya. Nah, untuk kemudian ini sebagai katakanlah sebagai sebuah Pembelajaran. pembelajaran, Iya, evaluasi, apa yang harusnya kemudian diperbaiki untuk iya. di aspek belanjanya ini, Bung? Jadi dulu Sri Mulyani sendiri di era SBY itu mengenalkan apa yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Dan itu umum dikenal. Kembali ke situ dulu. Tentu dengan modifikasi. Jadi harus menyusun kembali APBN dengan anggaran berbasis kinerja secara konsisten. Kalau sekarang wacananya masih ada. Maka semua pengeluaran dan belanja itu dimulai dengan bukan jumlah uangnya. Nah, tapi outcome apa yang mau dicapai, lalu dengan kalau outcome-nya begitu, output apa saja yang dimungkinkan. Dengan output begitu baru input dan organisasi apa yang bisa diinikan. Maka pandangannya ekstrim. Saya jujur ini ekstrim. Dulu kalau sekarang itu Kementerian A itu dulu dapat 40 triliun, ya sekarang ajukannya 48, 45, naik sedikit nanti kan. Enggak lagi, jangan jadi patokan kalau yang dulu dapat 50 sekarang dapat 20, ya biarin. Sesuai dengan konstruk baru Jadi ini. kalau sekarang Kopas tambah inflasi gitu Ya, ya. itu dulu. Jadi belanja bukan dimulai dengan mau belanja berapa, tapi apa yang Iya, mau dicapai, iya, outcome namanya. iya, iya. Dengan untuk mencapai itu, output seperti apa yang diperlukan. Tentu kan ini kan gampang lah, nggak seperti dulu, udah ada software, sudah tinggal
semua staf ahli apa ngitung-ngitung gini. Nah, darilah output yang begitu didelegasikan ke kementerian lembaga yang mana. Semacam itu saja. Kalau saya malah mikirnya jangan-jangan kalau itu dilakukan benar, kementerian banyak yang nggak diperlukan gitu. Bisa SDM jadi. bisa jadi Ya, banyak yang harus dikurangi gitu. sudah beberapa kali saya menyatakan kalau anggaran dengan cara berpikir begitu, belum tentu belanja 3.000 itu lebih buruk dari 3.600. Ya, 3.600 tanpa output, outcome dan impact yang terstruktur, 3.000 dengan hitungan yang benar, ini lebih efektif. Gitu loh. Nah, meskipun secara populis akan ramai karena sudah terbiasa bicara itu. Nah, jadi saya ekstrim nih. Kalau pemerintahan Prabowo tidak mengurangi belanjanya 3.600 itu, ini belum pengeluaran pembiayaan loh. Mengenai 150 3.010 itu berbahaya dia. Kalau dia jadi isu akan menjaga, nah kita masuk sedikit, defisit di kisaran 2,5%. Ngapain begitu? Patok defisit di bawah 1% untuk bisa pelan-pelan mengurangi beban utang. Tidak menyelesaikan tapi mengurangi. Jadi pendapatannya tadi begitu, belanjanya secara radikal. Dengan cara begitu kita pelan-pelan mengurangi kecanduan berutang. Berutang masih, tapi nggak candu. Dan Gitu, Mas. tujuannya jelas tadi Tujuannya katanya. jelas. Tujuannya tadi yang betul-betul tidak bisa kalau tidak mengutang, nggak cukup, jadi utang kan begitu. Terukur. Dan yang lebih penting bunga kita tuh ketinggian, Mas. Jadi kita bayar 552 itu kira-kira yieldnya di kisaran 5,8, 6%. Bukan 5,8. 6,5, 6,6. Nah, perbandingannya Malaysia, Thailand di bawah 3 semua, Singapura di bawah 3. Artinya kita bayar bunga 2 kali lipat. Kalau dikelola dengan benar berarti kita harusnya bayar sekitar 275 triliun. Udah ngirit berapa tuh? Tentu tidak bisa setahun. Jadi tadi kan ini belanja loh bunga. Maka buat saya selain tadi, yang kedua adalah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini berarti presiden bisa buat tim nih, tim khusus eh, apa pengelolaan utang. Bukan dia tidak perlu punya eksekusi, bisa memberitahu ke presiden bagaimana mengurangi biaya utang dan mengurangi berutang yang tidak diperlukan. Gitu. Dan itu idealnya dilakukan secepatnya kan ketika untuk kemudian. Ya tadi secepatnya dan sudah diakomodir oleh APBN perubahan, Mas. Saya sederhananya APBN perubahan belanja maksimal 3.300, pendapatan nggak usah digenjot, tapi sudah mulai strukturnya terbangun gitu, supaya nanti peningkatannya jelas. Kalau pendapatan dengan cara ngejar-ngejar orang kecil apa segala, ya nambah tahun itu. Tahun depan orang kecilnya mati. Atau tahun depannya lagi mati, kan bahaya. Dan orang gede juga nggak usah langsung diburu-buru begitu. Pelan-pelan lah. Kalau tidak sama-sama membangun negeri ini, kalau yang kaya tidak mau bayar lebih banyak sedikit, itu kita akan celaka bareng-bareng. Itu, Mas. Karena memang dengan kondisi ya katakanlah eh, ke- kepastian hukum yang tidak jelas, kondisi penegakan hukum yang masih Ya, prefer, itu kan ya, kemudian menimbulkan juga argumen bahwa ya ekonomi juga akhirnya ngapain aku ya, mau itu. kerja Nah, keras ini gitu kan. itu masalahnya. Jadi buat saya seperti saya ekonomi harus mengakui. Semua omongan saya ini nggak ada gunanya kalau di mana kondisi politik, kepastian hukum terutama orang merasa ini kan berat. Akhirnya orang kan pada mengamankan diri. Ya terserah negara tenggelam. Yang penting gue udah punya simpenan kan. Gitu kan masalah. Aman nangkring di Ah, Singapura, aman nangkring. bahaya kan. Bahaya semua kita. Infrastruktur. Nah, ini Ya, juga yang selama ini iya, rasanya kalau istilah Bung tadi narasi yang paling indah itu iya, kayaknya hari ini yang itu yang paling indah gitu kan, iya, seolah-olah mau dinobatkan sebagai bapak infrastruktur, iya, jalan tol Trans Jawa nyambung iya. dan sebagainya. Kenapa kemudian ini tidak linear dengan kemudian loh, kalau infrastrukturnya bagus mestinya kan Iya, logistik bagus, iya, pertumbuhan ekonomi iya. di mana-mana, pusat-pusat pertumbuhan Hmm, menyebar gitu kan. Ini ya. ternyata tidak sinkron. Ini gimana penjelasannya, Bung? Jadi, kan berkali-kali kita dikatakan utang aman dan produktif. Nah, yang aman nanti kita bicara. Saya kritik dulu. Saya menilai tidak produktif selama 10 tahun. Ini bukan berarti tidak ada artinya ya, tapi kan tidak produktif sesuai dengan pengeluaran. Kan gampang hitungnya tuh. Selama 10 tahun nambah hutang berapa? Ya per tahun berapa? 10 tahun itu berarti kalau 8.800 kurangi 2.600, berarti 6.200 nih selama era Pak Jokowi nambah hutangnya. Toh? 6.200 triliun. Nah, itu kan bisa kita lihat jadi apa dia? Satu, ya infrastruktur itu bagian dari yang namanya aset. Ya kan kira-kira gitu toh, aset produktifnya negara. Ada datanya, Mas. Jadi jangan
produktif yang diperlihatkan gambar bandara yang bagus, ada apa, peresmian bendungan. Lah itu mah gimik. Kalau buat ekonom datanya apa totalinya? Nah, saya punya analisis, berarti kan kita bisa ngelihat ada nggak kenaikan aset pemerintah. Nah, ini ada gambarnya, sudah saya pastikan nih, bahwa utang sebanyak itu tidak menambah aset secara signifikan. Satu ya, berarti termasuk infrastruktur. Di dalam Oke. aset itu ada jalan, ada irigasi. Jadi Iya, iya. aset tetap pemerintah itu ada tanah, ada tadi jalan segala macam, nggak usah bicara tolnya, ini bicara ininya. Nah, yang paling naik apa coba? Tanah, tapi bukan karena tanahnya bertambah, karena dinilai ulang, namanya revaluasi. Jadi sebenarnya selama 10 tahun dengan utang 6.200 triliun itu, Jokowi nyaris tidak banyak menambah tanah. Nah, tuh ya. Yang kedua cara ngukurnya, tadi infrastruktur nih jadi, umpama jadi nih, saya sudah kritik, itu nggak jadi juga, itu artinya ngutang, ini saya ngutang nih ke bank 100 miliar, ada proposalnya, tapi yang penting buat bank kan ada jaminan. Dia nggak mengawasi juga saya pakai apa, enggak, perjanjian. Saya pakai 20 miliar untuk sesuai dengan produksi, 80 miliar saya pakai beli HP, beli mobil, beli istri lagi, misal kan. Ini kan ya itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Utang 6.200 itu mayoritas tidak dipakai untuk apa yang mereka sebut infrastruktur. Enggak, ada datanya. Bahkan data itu bisa ditambahkan dengan namanya data panjang jalan. Nggak ada. Tambahan panjang jalan selama era Jokowi itu lebih sedikit daripada era SBY. Lalu ada tambahan jalan tol. Nah, jalan tol itu kan jadi diskusi sendiri kita. Iya, iya, iya. Ya bagaimana keluar duit pemerintah berapa, haknya berapa. Nah, lalu yang tadi aset. Yang kedua pendapatan, Mas. Lu tadi kan kalau memang berutang itu produktif, pendapatan negara naik dong. Jadi kalau sampean ngutang ke bank untuk produktivitas dibuktikan oleh kenaikan. Lah tadi kan saya bicara, oh pendapatannya aja ya naik Mas. Cuman maksudnya tuh naiknya itu landai. Tidak sepesat naik utang. Yang ketiga, udah kan pemerintah nggak hanya naikin pendapatannya, tapi pendapatan masyarakat itu namanya pertumbuhan ekonomi. Oh, pertumbuhan ekonomi era Jokowi lebih buruk kok dari sebelumnya. Jadi berutang itu tidak produktif dilihat dari aset yang ditambah, tidak produktif dari pendapatan negara, tidak produktif dari sisi pertumbuhan ekonomi. Yang bertambah adalah bebannya untuk sekarang dan ke depan. Iya. Saya ingin memastikan jangan pakai hitam apa, abu-abu ini, bahwa ini kebodohan yang sangat nyata yang selama ini dilakukan. Kalau Prabowo tidak menghentikan kebodohan ini, kita akan baru sadar bersama-sama setelah kita bangkrut, "Oh, kita kemarin bodoh." Udah terlambat, mumpung masih ada waktu ini. Nambahin apa istilahnya, parameter verifikasinya ya. Hari ini mulai muncul semacam, ya datanya sudah membuktikan jumlah kelas menengah yang menurun. Ya, Tapi daya beli itu kerasa bener, Bung. Kalau kita ya, ya, ke lapangan, kalau kita dengan masyarakat, berbagai macam industri kecil yang dulunya itu ya, katanya menjadi penopang ya. paling sakti dari apa, Mhm. dari, ketahanan ekonomi. Tapi hari ini dengan mereka sudah masuk ke situ, itu sudah sektor informal, itu pun nggak ada pengaman Iya, apa-apa, betul. itu dengan daya beli menurun ini harus gulung tikar. Di sisi yang lain tidak ada harapan kemudian, apa yang kemudian industrialisasi kita tidak ada kebijakan Iya, yang betul. quick win untuk ke arah Nggak sana ada. gitu. Dengan kondisi yang kayak gini, katakanlah apa yang bisa dilakukan dengan cepat untuk kemudian Mhm. ya quick wins lah istilahnya. Ya. Nah, itu tadi kan, membuktikan bahwa yang kita sebut awal-awal tadi loh, bahwa memang ini tidak produktif. Hmm, Nah, bahwa kalau dalam rangka daya beli itu adalah, bansos segala macam hanya menahan. mhm, Kelas menengah itu kan tidak bisa disuapi, tapi iya, diberi kesempatan. iya. Nah, Nah, sederhananya, masalahnya ketika nah, apa, alat untuk mobilisasi ya ini vertikalnya ini saya nggak ingin tersedia. memastikan juga, itu membuktikan satu hal lain, bahwa ketika membuat, kereta cepat, ketika membuat jalan tol, ketika membuat bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya, itu tidak terjadi multiplier effect yang berarti dalam perekonomian. Apa sebabnya? Antara lain karena memakai input luar negeri, ya kan? Ya toh, bahkan tenaga kerja dan sebagainya. Akibatnya kan tidak menimbulkan efek pengganda dibandingkan dengan era sebelumnya. Padahal sama tuh, era SBY itu juga, kita juga nggak boleh puji-puji banget kan, ditolong juga oleh batu bara dan tetapi ada multiplier efeknya. Oh, saya kan orang Kalimantan Selatan ya, tiba-tiba ada OKB-OKB level lokal lah, itu terjadi. Sekarang seluruh proyek infrastruktur ini tidak menciptakan orang-orang kaya baru, orang-orang kaya lama yang lebih kaya.
Nah, itu sederhananya begitu. Nah, ini penyakit penyakit akut. Jadi sudah 10 tahun meskipun di tahun 8, 9, 10 ini yang paling berat. Mhm. Nah, kalau mau diobati ya satu kan soalnya hanya penahan rasa sakit dulu. Jadi 2002 ini saya sebut harusnya ada, obat penahan Paramednya. sakit. Nah, Paramecnya lah, parasetamolnya untuk nahan Parasetamol. dulu, jangan Biar dilanjutin. nggak terlalu parah Berarti dulu gitu. heeh, tetapi artinya ada pengakuan dari tim Prabowo bahwa ini sakit. Tidak baik-baik saja. Kalau narasinya ini baik-baik saja, nggak ada bisa dilakukan apa-apa. Fiskalnya salah. Nah, yang kedua, sambil untuk penahan rasa sakit, kan buat plan yang berarti harus dibuktikan oleh RPJMN ini nanti. RPJMN-nya seperti apa? Dan RPJMN itu sudah harus mulai dicicil di APBN tahun pertama. Jadi berbarengan dengan menyusun RPJMN ini sekarang, harusnya APBN pertama disiapin perubahannya. Mau nggak? Dan ini nampaknya bisa memerlukan politik-politik yang kurang populis. Ya tetapi kemampuan berkomunikasinya kan sudah tinggi nih. Ya nggak populis tinggal diolah lah. Oh kemarin itu belanja ngawur-ngawuran aja bisa dipopuliskan. Ya saya ulangi lah ya, bahwa bagaimana membuktikan bahwa peresmian bendungan, peresmian embung itu adalah tanda bahwa belanjanya benar. Orang embungnya habis diresmikan nggak terpakai, diresmikan bandara, bukan kita tidak hanya Kertajati itu ekstrim. Banyak bandara mau di Jogja, Iya, iya. Semarang yang dia membaik tapi orangnya ya tetap aja segitu. Kita jalan ke bandara ngelewati malah makin lama kita baru sampai ke tempat dapat. Itu kan berarti dia tidak berdasarkan perencanaan. Tadi benar tadi Mas, mestinya tuh yang dipikirin sekarang ini bagaimana pemerintah membantu modernisasi beberapa industri, maka itu tekstil kah atau apa kan, dan itu kan harus ada political will, baik itu pembiayaan dalam rangka teknologi atau pemerintah mendukung riset-riset yang Iya. dibiayai oleh Atau pemerintah. Nah, insentif-insentif insentif. tertentu. Nah, saya pikir quick win-nya ini harus betul sekolahan unggulan apa. Tapi berapa lama itu? Sekarang mesti ada upaya-upaya RNG ya. Jadi RNG itu mutlak. Pak Prabowo juga dari dulu kasih bersuara itu. Mulai dibuatlah pengeluaran yang mengarah kepada kapasitas, bukan produksinya loh. Iya. Pertumbuhan ekonomi itu kan perbandingan produksi, tapi yang diperlukan juga adalah meningkatkan kapasitas itu RNG, dan itu suasana dibangun. Kalau UMKM itu suruh inovasi teknologi sendiri ya nggak Nggak bisa. bisa. Tetapi ketika kampus-kampus lokal, lalu ada biaya-biaya riset, ada Iya. biaya-biaya pengembangan dari Kementerian Pendidikan untuk teknologi tepat guna. Iya. Jadi itu barang. Begitu juga dengan tadi ada lumbung pangan tadi. Saya ini langsung ke Kuin aja. Yang masalah itu bukan lumbungnya, produksinya. Ya lumbung tentu masalah ya. Loh, kalau disediain lumbung, produksinya tidak meningkat, berarti lumbung itu akan nambung impor dong. Jangankan produksi, sawah kita aja Nah, semakin menurun ininya karena kapasitas. iya, itu menarik Mas. Jadi maksudnya kita tidak melihat belum ide-ide apa Iya. untuk meningkatkan kalau misalnya itu adalah food estate, itu juga harus hati-hati. Ketika food estate mencerabut akar petani dari pertanian kan jadi masalah. Iya. Saya tidak anti loh ya, karena beberapa komunitas mungkin perlu food estate, tapi bisa juga dipikir konsolidasi. Jadi lahan-lahan yang kurang dari 0,3 hektar itu dikonsolidasikan. Jadi semacam koperasi Ya gitu konsolidasi itu melibatkan. kan nggak kepemilikannya tetap mereka, Iya. tapi ketika nggak ada usaha itu, ada nggak usaha membangun ulang koperasi atau Iya. kelompok tani, di Dulu mana waktu Orde Baru bahkan kita punya betul KUD kan. betul, kalau dikonsolidasikan dia menjadi 2-3 hektar, pemiliknya 10-20 orang, Iya. tetapi mereka berembuk dan dibimbing, lalu mereka bisa mengakses apapun, saprodi dan sebagainya, maka dia akan hasil. Ditambah lagi dengan tadi kan kita akan melibatkan kampus, melibatkan Iya. siapa saja, membuat pemasaran dia juga bisa lebih pasti. Kita tidak melihat itu idenya. Ide itu bukan kalau makan gratis, sehat gratis, umpama itu terjadi, kita akan hasil kira-kira 15-20 tahun lagi, Mas. In the long run, we are dead. Kita hanya 5 atau 10 tahun lagi akan bangkrut kalau diteruskan. Saya itu yang paling gemes dengan kemudian wacana 2045 generasi emas itu adalah lewat mana, pakai Ya, jalan ya apa gitu. betul. Hari ini kan seolah-olah kemudian itu Ya. buntu. Hari ini kemudian yang kemarin rame misalnya juga angkatan kerja pengangguran terbuka di Ya. angkatan kerja produktif
ternyata sangat besar. Ya, Generasi kita hari ini terkenal sebagai generasi sandwich yang ya, harus ngidupin adiknya, ngidupin ya, juga orang tuanya ya gitu kan. betul, Kemudian sektor industrialisasi nggak terbentuk, betul, bahkan berbagai macam industri padat kerja banyak yang tutup, tekstil dan sebagainya. betul. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tapi kemudian rasanya Prabowo belum pernah menyatakan bahwa ada yang salah dengan pemerintahan Jokowi kan, karena kemudian kebijakan ekonominya kan seolah-olah Nah, itu yang kita kita mau tunggu. Siapa tahu kemarin-kemarin ini kan urusannya politik. hanya bahasa untuk Ya, kampanye tetapi gitu kalau ya. buat saya sebagai ekonom ya, pokoknya kalau dia benar-benar mau meneruskan, ya ini orang jelas kok kita ini kalau ibarat naik bus Mhm. perekonomian ini menuju jurang, meneruskan ke jurang. Kalau ibarat kapal kita ini menuju mau nabrak karang, maka ya dia harus stop untuk tidak ke arah yang sama. Belum lagi cara tadi kan, bisnis prosesnya tadi, cara mengendarai bisnya, cara mengelola kapalnya juga harus dirubah. Saya sih tidak pengagum demokrasi dalam arti liar gitu ya, tetapi kan transparansi, komunikasi publik yang lebih baik agar orang bisa terlibat itu kan diperlukan. Tadi sampean dengan benar sekali, di atas segalanya itu kepastian hukum. Ya toh, perlindungan kepada siapapun dengan adil. Gitu, Mas. Saya sih tidak pesimis-pesimis amat, cuma pesimis, nggak pakai amat ya. Maksudnya, saya akan pesimis kalau sampai 1 tahun ke depan ini Masih tidak sama. ada pengakuan sedikit pun dari tim Pak Prabowo nanti bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pembangunan telah salah arah 10 tahun. Pengelolaan APBN sangat buruk selama 10 tahun. Karena Gagal. itu kami akan memperbaikinya. Tidak ada masalah dengan makan siang gratis, ini bisa diikutkan. Tidak masalah dengan pendidikan yang lebih baik. Tetapi produksi itu sumber utamanya dua saat ini di Indonesia, pertanian dengan industrialisasi. Mhm. Sekarang itu kita tertorong oleh jasa, Mas. Jadi orang buat konten, buat jadi ojol apapun. Iya, nggak apa-apa sementara ya. Tetapi kalau ini diandalkan ke depan, kita mau jadi negara apa? Negara pembuat konten? Kalah juga kok dengan konten-konten orang lain. Negara pengemudi online. Nah, ya dan sekarang nggak hanya ojol, Mas, yang buat konten-konten macam-macam lalu dapat duit. Ya, Ya, kita tidak melecehkan itu ya, buat orang untuk menyelamatkan diri keluarga, oke saja. Tapi saya kan ekonom nih, saya bicara perspektif keseluruhan. kalau Ini tidak bisa kalau jadi semuanya nah, semuanya bikin konten yang ya ini produksi. tidak bisa jadi karena kita tidak boleh mengandalkan sepenuhnya jasa. Itu kan jasa namanya. Kita harus membangun produksi. Kalau enggak, kita hanya menjadi bangsa konsumen, lalu kita hanya suka dengan poya-poya, dan itu yang menurut saya sadar atau tidak sadar diajarkan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Itu yang mau dilanjutkan, kira-kira gitu. Bung Awalil, rasanya sebagai sebuah apa istilahnya, aspirasi ya kalau dirasa sebagai atas kemudian evaluasi, ya meskipun kita cuman punya Ya, space waktu 1 jam, tapi mudah-mudahan cukup menggambarkan bahwa yang pemerintahan Jokowi wariskan ini bukan hal yang ya, indah-indah ya. melulu gitu kan, bukan hanya Saya nggak pakai narasi-narasi melulu, Mas. keberhasilan, Nggak ada yang indah kalau nggak menurut ada yang saya. indah. Ini saya tegas saja. Karena kemudian hari ini kita kalau sebuah kecenderungan rasanya menuju ke jurang tadi Ya, gitu. kalau buat saya begitu. Nah, mudah-mudahan kesempatan bahwa ada pemerintahan baru dan Ya, nanti harapannya timnya yang benar-benar ya bisa dengan. bisa istilahnya, bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang Ya, sifatnya korektif, kita masih berharap begitu ini. bahkan Masih kita mungkin ya berharap. sifatnya yang quick wins lah, nggak yang Ya, sekedar ya, hasilnya betul bisa ya. dibaca atau dinikmati Kelihatan. 15 tahun lagi gitu. Ya, Terima kasih atas sama-sama. panduannya, atas pencerahannya. Saya pikir ini mungkin kita akan butuh ketemu lagi nanti Ya, ketika tim ekonominya nah, sudah ada sudah gitu ya. jelas. Sehingga kemudian kita bisa membaca Ya, kira-kira kalau yang ini ya, dengan pola pikir background ya, seperti ini kira-kira nanti ininya seperti apa. ya siap. Sehingga bisa menjadi teman bagi ruang publik ini sebagai bahan untuk kemudian kita belajar bersama. Saya Winarko Ngantiwani undur diri, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Alam Pancasila. Makasih banyak, Bu. Sama-sama.